Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sedulur sehat RSUD Haji. Saya Dr. Ali Mahmud, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas, endokrin, dan reproduksi. Kalau kita berbicara tentang subfertilitas atau orang awam biasa menyebutnya sebagai kurang subur, maka dalam bayangan kita membayangkan pasangan itu sudah lama menikah tetapi belum punya keturunan atau anak. Lalu bagaimana? Apakah betul seperti itu? Nah, di sini WHO membuat batasan yang lebih jelas. Dikatakan sebagai kurang subur apabila pasangan itu sudah menikah 1 tahun, berhubungan suami istri secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi tapi masih belum hamil. Nah, sebenarnya infertilitas itu ada berapa sih? Nah, ada 2. Dikatakan sebagai infertilitas primer apabila sejak menikah sampai saat ini belum punya keturunan. Yang kedua adalah infertilitas sekunder. Yang pertama sudah punya anak tetapi untuk mendapatkan keturunan berikutnya mendapatkan kesulitan. Nah, penyebabnya apa dari infertilitas ini? Bisa dari faktor suami. Misalnya dari pemeriksaan sperma didapatkan jumlah spermanya kurang, kemudian gerakannya kurang atau bentuknya kurang bagus. Itu dari sperma itu bisa dilihat. Minimal pemeriksaan sperma adalah jumlahnya, geraknya, dan bentuknya. Sedangkan dari istri kita bisa melihat dari indung telurnya. Indung telur ini produksi sel telur yang bermanfaat dan akan dibuahi oleh sperma nantinya. Kedua adalah saluran telur. Ini sangat vital karena saluran telur ini tempat bertemunya sperma dan sel telur. Yang ketiga adalah rahim istri. Apakah ada masalah atau tidak? Contohnya apakah ada miom yang mengganggu, apakah ada polip yang mengganggu. Nah, yang berikutnya adalah apa upaya pasangan ini supaya bisa mudah untuk mendapatkan keturunan. Yang pertama adalah lakukanlah hubungan suami istri itu secara teratur. Kemudian yang kedua, melakukan perubahan pola hidup yang lebih sehat, yaitu dengan makan makanan yang sehat, kemudian olahraga dalam kapasitas yang medium, kemudian istirahat yang cukup. Yang berikutnya adalah minum vitamin, mineral, atau bahan-bahan yang mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Yang tidak kalah pentingnya adalah selalu mengkonsultasikan apabila ada masalah ke dokter kandungan atau dokter ahli fertilitas. Kalau ada pertanyaan, dok, sebenarnya cara mendapatkan keturunan ini ada berapa sih? Ada beberapa cara, yaitu kita mengenal 3 cara untuk program kehamilan. Yang pertama adalah cara natural, dan biasanya ini sudah dilakukan oleh pasangan tersebut. Dan yang kedua adalah inseminasi, di mana sperma suami akan diambil pada masa subur akan dimasukkan langsung ke dalam rahim. Sedangkan pada hubungan yang natural, sperma itu ada di vagina. Yang terakhir adalah bayi tabung. Nah, ini cara-cara untuk mendapatkan keturunan. Apakah cara itu cukup normal atau harus inseminasi bahkan bayi tabung? Tentunya kita melihat masalahnya di mana. Apabila masalahnya cukup berat, maka pilihannya adalah bayi tabung. Nah, bagaimana nih tipsnya kita untuk pasangan yang belum mendapatkan keturunan ini nanti mempunyai semangat untuk melakukan program? Yang pertama adalah selalu berpikir optimis. Jadi setiap pasangan itu selalu ada kemungkinan untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua adalah fokus bagaimana program itu nanti dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah kurangi stres seminimal mungkin. Jadi kalau stresnya cukup tinggi, ini bisa mengganggu proses terjadinya kesuburan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah jangan pernah menyerah. Kemudian yang berikutnya, selalu berdoa, mudah-mudahan akan mendapatkan keturunan yang sehat. Bagi pasangan yang membutuhkan layanan fertilitas, kami siap membantu dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.